Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman pemirsa MPI TV, pada kesempatan siang hari ini, Prof, kita bisa berkunjung ke ruangan Rektor Universitas Muhammadiyah Palu sehubungan dengan usia dan milad Universitas Muhammadiyah yang ke-42 tahun. Ya. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah baik, sehat. Nampaknya semakin cerah ini, Prof. Harus ceria walaupun tidak ada apa-apa. Masya Allah. Aktivitas hari ini bagaimana, Prof? Ya, Hari ini kesibukan ya padat sekali, lumayan. Prof, ya? Kesibukan kita ini hari ini dan dari kemarin itu sibuk mempersiapkan untuk beberapa kegiatan, termasuk visitasi Fakultas Kedokteran, Masya Allah. dan ada beberapa prodi, Siap. masuk manajemen dengan kesehatan masyarakat. Masya Allah. Nanti kita akan bahas-bahas ini, Prof. Iya, Terkait dengan termasuk juga Fakultas Kedokterannya Unismu Palu ini, Prof. insya Allah. Prof, alhamdulillah Unismu Palu sudah di usia 42 tahun sekarang, Prof. Iya, betul. Apa refleksi Prof, atau kalau Prof membayangkan bagaimana Prof dulu waktu kuliah jadi mahasiswa di masa itu, bahkan alhamdulillah sekarang menahkodai universitas yang dulu Prof adalah mahasiswa di sini. Iya, betul. Jadi memang kalau tahun 1985 itu Iya. saya masuk kuliah di Unismu Palu ini, saya tidak pernah membayangkan ya, kalau kampus ini bisa seperti ini. Karena awal saya kuliah itu kita hanya menggunakan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Masya Nah, Allah. itu. Jadi kalau dipakai sekolah A, kita pindah lagi ke yang B. Kan begitu Itu situasinya dulu, Prof, ya. Itu. Ya sangat menjadikan, tapi mau apa, tidak ada juga kampus. Waktu itu kan masih kurang kampus di Kota Palu waktu itu. Yang S1, jadi susah kita cari S1 kalau swasta waktu itu. Setia itu juga baru mulai waktu itu. Jadi Unismu langsung memang S1. Nah, kampus itu kita tidak bayangkan itu akan pindah di sini, karena di sini dulu kan tempat pembuangan sampah. Oh, di sini pembuangan sampah. Jadi karena sabar kita mengikuti aja dari perguruan Muhammadiyah itu. Rektor dengan BPH, tentu mereka juga berjuang bagaimana bisa ada kampus yang dimiliki, bukan lagi numpang kepada amal-amal usaha lainnya. Masya Allah. Prof, apa yang bikin Prof Rajindra sampai betah di Universitas Muhammadiyah Palu ini? Pasti mungkin banyak godaan juga untuk pindah keluar dan sebagainya, sampai kemudian guru besar di sini dan memimpin universitas ini. Ya itu kalau kita berbicara tentang kenapa saya di sini, memang pertama saya sebagai alumni. Betul. Itu bahwa saya punya alma mater seperti itu di sini. Yang kedua, saya memang lahir itu dari rahim Muhammadiyah. Jadi bagaimana saya senang karena ada perguruan tinggi Muhammadiyah di Kota Palu ini. Saya karena sebagai ikatannya. Ya, karena saya anak biologis Muhammadiyah, tetap saya siapa lagi yang bisa nanti akan membesarkan kampus ini kalau bukan kita dari warga Muhammadiyah itu sendiri. Itu prinsip saya waktu itu. Tapi saya kan tidak ngomong sama orang, tapi itu dalam hati saya. Dan alhamdulillah saya selesai angkatan pertama di Unismu ini tahun 1990, kita di wisuda di gedung wanita waktu itu bersama beberapa perguruan tinggi swasta waktu itu. Dan setelah itu ya saya ditawari jadi dosen. Ini menarik kan. Apa saya ditawari? Pada waktu itu saya kan sudah PNS ya. Tetapi karena panggilan organisasi, saya mencoba untuk menerima tawaran itu karena aturannya belum seketat seperti sekarang ini. Kalau dulu boleh dari instansi manapun guru, apalagi dari Tadulako dengan perguruan tinggi lainnya, IAIN waktu itu, dari pemerintahan masuk semua. Saya termasuk satu di antara suruh masuk mengajar di sini. Awalnya sih ya memang agak sedikit masih belajar lah begitu. Lama-lama sudah mencintai lah. Ternyata ini lebih bagus alternatif. Nah, waktu itu memang orang dosen itu kan S1.
Iya, betul, Prof. Belum S2. Betul. Lama-lama itu saya berpikir waktu itu kalau kita tidak ambil S2, kalau ke dosen, memang saya punya apa itu berasa waktu itu bahwa nanti ke depannya itu pasti harus S2. Iya. Jadi waktu itu tidak ada S2 di Palu. Betul. Ya termasuk di Tadulako. Iya, belum ada ya dulu. Nah, saya ambil di Makassar, di Unhas. Oke. Nah, itu. Jadi itu yang membuat saya itu selalu mau masuk mengajar di sini karena saya senang dengan mengajar. Nah, itu memang warisan dari orang tua sebagai guru pendidik. Jadi saya kepingin. Jadi sambil mempersiapkan diri walaupun waktu itu aturannya belum harus S2. Belum harus S2. Tetapi tidak lama itu sudah langsung S2. Iya. Saya senang karena sudah lebih S2. dulu dipersiapkan. Kira-kira seperti begitu. Masya Allah. Prof, saya tadi kebetulan Prof Rajendra sebelum kita wawancara ini tadi ada wawancara dengan mercusuar, Prof ya. Iya betul. Dengan Sultan Raya. Sempat dengar-dengar tadi Prof sempat dapat Parus di Toana waktu itu ketika mahasiswa. Ya. Apa kesan yang Prof ambil dari Pak Parus Toana ketika Prof Rajendra dulu mahasiswa? Iya. Itu Pak Rektor itu pertama itu Pak Rusdi Toana itu saya melihat orangnya itu apa ya? Sederhana sekali. Sederhana sekali. Dan saya belum tahu itu ini sebenarnya siapa sih sebenarnya rektor kita ini kok pembawaannya itu sangat-sangat sederhana dan tidak pernah ada masalah yang tidak diselesaikan waktu itu. Jadi saya pelajari siapa, ternyata dia tokoh Muhammadiyah, kemudian dia tokoh pendidik ya. Dia yang memperjuangkan itu nama Tadulako yang saya dengar ya, mohon maaf kalau itu salah, tapi saya dengarnya begitu. Kemudian dia juga berjuang bagaimana bisa berdiri sendiri. Nah, termasuk Unismu dia dirikan. Nah, termasuk saya dengar itu Yayan juga. Saya dengar seperti itu. Jadi sama orang hebat ini. Cuma saya lihat kesederhanaannya itu yang saya suka. Ini sangat sederhana sekali. Saya suka yang gaya begini ya. Kalau saya selalu menghadap waktu itu. Dan setelah saya selesai dia tawari saya harus mengajar. Justru Parus di Toana yang dia bilang mengajar. Memang sudah didahului oleh Ibu Indokote dengan Pak Mardusir waktu itu. Jadi saya digelar itu, mana sudah orang India itu mengajar itu karena dari nama ya. Jadi saya juga ya awalnya saya bilang bisa nggak saya mengajarin kan begitu. Tapi karena panggilan dari tokoh dan tokohnya saya senang karena kesadarannya tadi itu dan lembut. Dia sangat lembut dia itu Pak Rusdi. Dia kalau ada ya kita enak dengarnya itu. Nah, itu yang saya melihat itu Pak Rusdi waktu itu. Dan anak-anaknya tidak ada yang ikut, istri anak itu tidak ada yang ikut campur urusan kampus. Dia mereka urusan dirinya seperti apa. Kalau beliau itu seperti itu saya lihatnya. Nah ini sangat menarik waktu itu saya bilang. Ini perlu dicontoh ini. Tapi saya kan tidak mau bilang saya mau contoh. Tapi jangan sampai tidak bisa. Tapi saya memulai bagaimana caranya. Ada yang saya bisa contoh lah sama dia. Nah, jadi saya memang dititip bahwa Anda kader. Nah, siapa tahu besok lusa kan sebagai estafet kepemimpinan nanti suatu saat. Waktu itu saya tidak yakin, mana bisa saya jadi rektor atau apa. Tidak terbayang betul. Saya hanya mengajar waktu itu, ya mengajar. Mengalir saja. Mengajar, karena di samping saya kan alumni. Betul. Nah, itu yang saya banggakan waktu itu, seperti itu. Baik, Prof. Kemudian tadi Prof masih mahasiswa, kemudian kuliah di sini. Tadi Prof cerita mencoba belajar ngajar jadi dosen. Kemudian pada akhirnya takdir membawa Prof jadi pimpinan universitas di tahun 2017 Prof ya. Apa itu? Jadi rektor. Ya 2017 angkatan pertama. Periode pertama. Iya, tentu memang tidak mudah Prof memimpin kampus Universitas Muhammadiyah Palu ini di awal-awal dulu. Ya, jadi, tanpa kita mengesampingkan jasa-jasa orang-orang dulu yang sudah membawa Universitas Tadulako. Bagaimana Prof ketika dulu saya akhirnya ditampuk kepemimpinan di saya ini sekarang. Betul. Jadi ini kan persoalannya kampus ini kan dari saya mahasiswa. Tahu persis itu. Iya, betul. Bagaimana itu pejabat-pejabat yang ada di kampus waktu itu antara si A si B itu saya tahu persis. Betul. Jadi
saya tidak pernah bermimpi mau jadi pejabat di kampus ini. Saya cuma mengajar karena saya disuruh mengajar. Saya semakin hari semakin saya suka, saya mencintai kampus untuk mengajar. Saya termasuk orang yang disiplin. Kelihatan, Prof. Ya, kalau saya disiplin itu, saya kan waktu itu 2 kantor saya. Jadi saat itu di pemerintahan, itu di provinsi. Waktu itu pulang jam 2. Jam 2:30 saya sudah di sini. Paling lambat 2:30. Saya sudah di sini sampai malam. Sampai malam. Nah, setelah itu melihat perkembangannya ini kampus, saya tetap mengajar begitu. Nah, saya ambil pertama kan S2. Setelah S2, lihat perkembangan lagi, saya ambil S3. Nah, saya ambil S3. Waktu itu orang dari Kopertis, waktu itu masih nama Kopertis, melihat saya. Loh, kok yang selalu saya dapat para Rajendra? Berarti ini orang, kenapa dia selalu datang dibanding dengan dosen-dosen yayasan lainnya kan? Jadi dia tanya saya, jadi kamu bisa mengatur waktu? Saya bilang, kalau waktu saya atur, bukan waktu yang mengatur saya. Jadi yang mana hari ini saya kerjakan, yang mana di tempat saya harus kerjakan. Seperti itu. Tidak ada terbengkalai satupun. Nah, itu mungkin apa ya, diberikan Allah kepada saya memanage seperti itu waktu. Dan saya waktu malah itu kampus ini saya sudah langsung diberi tanggung jawab sebagai ketua Kaprodi waktu itu. Prodi, kemudian saya masuk anggota senat waktu itu. Jadi saya pikir-pikir, jadi semakin hari saya tahu semua ini kampus. Orang-orang yang kita hadapi juga lain, karena teman-teman dari luar semua. Dari luar semuanya itu. Jadi saya hanya melihat ini bahwa di kampus itu kalau kita mau maju harus ada pangkat. Harus ada pangkat, kemudian mengurus jabatan fungsional itu maksud saya. Karena kalau tidak ada bisa kita dapat apa-apa. Tapi waktu itu saya pelan-pelan minta urus pangkat itu. Jadi orang sibuk pada jabatan, saya sibuk mengurus pangkat. Waktu itu, walaupun pangkat saya di PNS ada. Nah, ini yang biasa orang tidak tahu. Kenapa saya itu urus pangkat? Karena memang dosen itu harus ada pangkat, jabatan fungsional maksud saya. Harus jabatan fungsional. Nah, itulah yang saya urus, bukan jabatan. Nah, saya itu sebenarnya terus terang saya tidak pernah itu terlalu mencintai yang namanya jabatan. Nah, kalau diamanahkan harus ada perubahan. Nah, itu selalu saya pegang. Jadi begitu dikasih amanah ketua prodi, waktu itu saya membantu teman-teman semua waktu. Nah, semua kan semua itu dari luar, dekan, wakil dekan itu biasanya dari luar semua. Nah, waktu berjalan terus, nah, saya waktu itu ambil S3. Ambil S3, karena tidak ada S3 waktu itu di sini, saya ambil di Makassar. Nah, di Makassar selesai, saya ketemu orang Kopertis. Dia bilang, bagaimana Pak Rajendra sudah selesai S3-nya? Alhamdulillah sudah selesai. Bagaimana, sudah tetap mau pindah? Saya bilang mau. Nah, dikasihlah saya persyaratannya. Saya disuruh ke Kopertis waktu itu, saya di Makassar. Saya penuh, bisa ini. Nah, dari dinas ke? Dari Pemda Donggala ke Kementerian Pendidikan dan waktu itu Pendidikan Nasional Nah, waktu itu masih di Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, setelah saya urus itu, karena saya kan ambil S3 itu 2 tahun lebih sedikit. Waktu selesai, baru urus pindah. Ada ijazah langsung urus pindah. Pindah juga tidak lama. Dia kayak mimpi saya begitu. Kok bisa jadi dosen juga ya? Secepat begitu bisa. Jadi orang biasa dia pikir saya pindah itu jadi dosen, tidak ada pangkat. Ada saya itu asisten ahli itu tahun 96. Itu. Jadi saya 96 sudah ada pangkat. Di saat teman-teman yang lain mungkin juga belum mengurus ya. Termasuk teman-teman di luar kampus itu kaget ya. Dia kenapa bisa profesor itu baru pindah. Dia pikir main-main apa. Tapi kan tidak perlu saya jelaskan mereka kan. Yang jelas saya tidak melanggar. Nah, itu. Jadi saya urus pangkat waktu itu pindah. Pindah. Jadi semua golongan dengan pangkat dari pemerintahan itu ikut, kecuali jabatan fungsional saya itu cuma lektor waktu itu. Saya belum lektor kepala. Nah, berjalan waktu, saya
disuruh urus pangkat. Iya. Tapi saya maunya lektor kepala. Langsung lektor kepala. Lektor kepala. Persoalan-persoalan di kampus ini kan 1001 macam. Betul. Saya enggak tahu mau mulai dari mana memperbaikinya waktu itu. Sampai saya enggak mau terima tawaran itu. Betul. Tapi karena setiap hari saya ditawari, Pak Rajendra, kalau bukan Bapak ini tidak akan ada perubahan kampus ini. Ingat alma maternya Bapak. Iya. Saya diam. Betul juga ya. Tapi saya mau mulai dari mana ya? Ini persoalannya rumit tidak gampang, sekali. Persoalan rumit sekali di sini. Saya tahu dari saya mahasiswa kan. Betul. Saya bismillah saja. Kalau begitu oke. Tapi satu syarat, tidak boleh minta jabatan. Nah itu. Oke, sudah setuju. Tidak ada tawar-menawar kue. Tidak ada tawar-menawar. Saya kan lebih berpengalaman eselon 2 kan. Ini kan masuk eselon 1 kalau begitu. Menurut aturan kan waktu itu selevel dengan eselon 1. Jadi waktu itu saya masuk. Tidak lagi mencalonkan sebagai wakil rektor, tapi langsung rektor. Saya kaget waktu itu. Karena bisa jadi rektor ya. Nah, kalau saya pernah dekan atau wakil rektor, saya itu sama PLT dulu dekan. Jadi waktu PLT dekan itu, jadi itu modal saya. Nah, ternyata ditunjuk jadi rektor. Ya alhamdulillah saya terima saja kalau begitu. Waktu itu tahun 2017. Ya. Jadi dengan beberapa catatan dari pimpinan pusat yang harus diperbaiki. Itu jalan ceritanya. Masya Allah. Prof, saya sedikit ke belakang. Tadi menarik. Prof Rajendra waktu itu sudah jadi kepala dinas di Donggala, Prof. Kemudian ya namanya kepala dinas, cuannya lumayan lah, Prof, waktu itu. Apa yang membuat Prof kayaknya tidak, saya harus ke Unismu ini. Apa yang menarik di Unismu ini menurut Prof sampai meninggalkan atau memilih ya tidak di dinas kemudian iya betul. Jadi begini, saya melihat itu di pemerintahan itu ada perubahan apa ya namanya itu pemilihan bupati atau politik ya. Perubahan politik waktu itu karena yang menentukan itu adalah bupati mau pindah kemana kan. Sebelum saya kena begitu, saya beralih, saya bilang lebih baik saya pindah dosen. Itu yang melatar belakangi itu sebenarnya. Saya tidak pikir itu masih ada 6 tahun saya itu baru pensiun di sana, tapi saya tidak ingat itu pendapatan lebih banyak. Bahkan dinasihati saya bupati waktu itu. Kira-kira kamu bisa nggak kalau pindah itu di Unismu itu hidup tidak bisa hidup kamu itu? Saya bilang, insya Allah, karena saya pahami itu rezeki tidak pernah tertukar. Itu yang saya punya prinsipnya. Saya pindah, ya memang dirasakan pendapatan itu kurang di sini, tapi saya pikir itu saya syukuri sudah ada pendapatan daripada tidak ada. Masih banyak orang yang tidak ada, tapi saya itu kan lumayan juga seperti begitu. Itu malah terbelakang. Itu saya tidak melihat itu kepala dinasnya. Ya namanya cuannya banyak, tapi itu bukan menjamin kebahagiaan itu terang-terang. Dan saya bisa di sini beribadah dengan bagus karena tepat waktu, artinya awal waktu. Kalau di sana dulu rapat itu sudah mau habis waktu, belum selesai rapat. Ujung-ujung waktu malah sholat. Itu semua yang mendorong saya lebih baik saya kembali ke kampus saja sebagai amanah orang tua. Walaupun orang tua waktu itu kenapa kau tinggalkan? Nah, sudahlah, saya lebih dekat dengan Muhammadiyah sebagaimana Bapak juga mengelola Muhammadiyah dulu, jadi saya juga seperti itu. Nah, itu yang melatar belakang itu. Nah, kalau dari segi pendapatan mungkin saya tidak pindah, tapi bukan itu yang saya lihat. Masya Allah, kita bahagia sekali hari ini dengan Prof Rajendra. Prof, saya mau belajar dengan Prof Rajendra ini tentang, ini kayaknya mudah-mudah semua kemarin urus pangkat, kemudian kuliah S1, S2. Apa rahasianya Prof Rajendra ini? Iya betul. Ini sedekahnya kah atau apa ini yang dia tidak mengerti ya. Tapi kalau saya dengar itu Ustadz, kalau mau dipermudah jangan kasih orang, jangan kasih susah orang. Nah, dimanapun saya berada, maksudnya berkantor atau ini tidak pernah saya persulit orang. Mahasiswa tidak pernah saya persulit, di kantor staf saya tidak pernah persulit, malah yang kurang itu saya bantu. Jadi kita harus lebih banyak bersedekah sebenarnya. Itu anjuran agama juga memang harus bersedekah. Bersedekah itu, bersedekah kita itu lumayan lah sebenarnya. Allah melihat gitu. Ada imbalan lah dikasih kita itu, tidak disangka-sangka itu. Karena
Padahal saya tidak mengharap juga begitu, tetapi saya percaya, yakin dan percaya itu ustaz-ustaz bilang begitu. Tapi bukan karena itu. Memang kebiasaan saya seperti begitu dari kecil gitu. Orang tua juga begitu. Nah, sehingga saya tidak pernah mempersulit, sehingga saya tidak pernah juga dipersulit. Alhamdulillah. Jadi S1, S2, S3 tidak pernah dipersulit. Bahkan guru besar juga kemarin tidak pernah dipersulit. Gitu. Itulah saya bilang, ini harus pasti ada rahasianya. Itu saja, jangan kita lupa bersedekah, kemudian salat tahajud juga itu perlu. Sangat penting sekali salat tahajud itu. Jadi ini mohon maaf saya tidak pamer, tapi ya begitu. Saya kalau sedekahnya Prof. Rajendra, saya menyaksikan langsung. Waktu saya khutbah di masjid di Petobo, Prof. Betul. Di Petobo, kemudian saya awalnya melihat itu masjid, kemudian tiba-tiba sudah luar biasa sekarang. Saya penasaran, ini hibah dari siapa tanahnya? Itu dari Prof. Rajendra. Saya luar biasa. Dan tidak pernah banyak yang tahu memang. Memang. Jadi saya itu tanah itu saya beli sebelum menikah. Termasuk itu BTN-nya di sana saya serahkan kepada Aisyah. Itu kelolalah situ. Karena saya merasa berdosa kalau tidak dikelola itu barang. Dan itu barang lama sudah. Jadi waktu itu kita serahkan kepada Petobo itu sekaligus dibentuk ranting. Karena ranting Muhammadiyah kan belum ada di sana. Saya bilang kita serahkan ke Muhammadiyah, tapi harus bentuk ranting supaya ada yang kelola masjid. Begitu ceritanya itu. Subhanallah. Dan masjidnya luar biasa sekarang. Luar biasa. Jadi saya hanya begitu tuh. Mengingat organisasi kita Muhammadiyah ini, kalau perlu bantu kita bantu. Apa yang kita miliki itu kan tidak menemani, katanya kita masuk ke kuburan itu ya kan begitu. Artinya yang menemani kita itu kan hanya sedekah, bukan keluarga. Itu yang saya bilang, sudahlah, anak-anak juga sudah selesai semua. Jadi lebih baik yang kita miliki supaya tidak menjadi beban atau apa, lebih kasih saja. Muhammadiyah lah begitu kira-kira. Nah itu memang mudah semua. Termasuk guru besar mudah saya. Artinya yang ketemu itu tidak terlalu dipersulit saya. Dan selalu saya bantu orang, apa yang butuhkan, yang saya bisa saya bantu. Ini teman-teman dosen yang mau guru besar harus banyak-banyak sedekah nih, Prof. Seharusnya harus banyak sedekah. Sisihkanlah itu harta yang diperoleh itu akan ada kembalinya. Itu apa? Apa ya? Tuhan punya rahasia itu kan selalu ada. Dari jalan yang tidak disangka. Minimal ada yang bantu. Akan begitu. Prof, ini kampus kita luar biasa perkembangannya, perubahannya. Apa rencana-rencana ke depan di Universitas Muhammadiyah Palu ini ke depan, Prof? Nah, jadi kampus ini kan dipikir ini kan kemarin cuma kayak ya bahan ejekan lah orang kan kampus ini. Dan saya sebagai alumni dan sebagai warga Muhammadiyah, apalagi pengurus Muhammadiyah, sangat terpukul saya dengan kata-kata seperti itu. Jadi saya itu dengan cara saya itu bagaimana ya supaya bisa ini Muhammadiyah bisa dipandang lah. Nah, pertama saya bilang waktu itu kantor wilayah harus diperbaiki dulu. Karena kalau kantor wilayah kita perbaiki itu orang datang itu melihat hebat ini Muhammadiyah, kantornya bagus. Itu yang pertama. Dan itu saya buktikan, saya perbaiki. Yang kedua itu bagaimana kampus ini diperbaiki pagarnya dulu. Pagar. Kemudian SDM. SDM-nya itu kalau pintar, S3 itu pasti pola pikirnya yang berbeda. Pasti untuk berpikir maju ya. Nah, kemudian bagaimana caranya ini ada rumah sakit. Jadi saya bikin rumah sakit. Itu. Alhamdulillah ketemu. Itu lama itu baru saya ketemu itu dengan yang bisa memimpin. Ketemu dengan Pak Rudi Amiruddin Raud, mantan Direktur Undata, kemudian mantan Bupati Buol. Ketemu saya bilang ada rumah sakit saya, dia pergi, wah ini bagus dikembangkan. Alhamdulillah saya terima. Kesabaran saya menunggu, akhirnya saya ketemu juga dengan Pak Dr. Rudi, dengan wakilnya itu. Nah, kemudian saya juga diajak oleh teman-teman bagaimana kalau majelis dikti, kalau bikin kedokteran, kedokteran bagaimana ini kedokteran ini kan pasti mahal biaya. Tapi dan Bismillah, saya ke Gorontalo, saya melihat, saya tanya-tanya di sana, dia bilang bisa, sedangkan Gorontalo bisa, apalagi Palu, kan begitu ngomongnya rektornya.
kalau begitu bisa juga barangkali saya. Tapi ternyata susah juga itu. Lebih susah urus kedokteran itu daripada urus profesor sebenarnya. Kalau saya tidak terlalu pusing sekali waktu guru besar, ini yang pusing sekali. Sangat pusing saya. Bismillah. Insya Allah besok itu sudah di asesmen lapangan oleh kementerian. Mudah-mudahan tidak ada masalah dan tahun ini juga bisa keluar SK. Nah, itu untuk masa depan kampus Unisma yang kita cintai ini. Dan Muhammadiyah pada umumnya sudah rumah klinik itu sudah menjadi rumah sakit, kemudian kedokteran juga sudah, kemudian dosen-dosennya itu pada kuliah S3 semua. Dan sudah banyak yang urus pangkat dan ada yang mau guru besar lagi di sini. Itu saya dorong di sisa-sisa masa jabatan saya, mudah-mudahan bisa saya penuhi semua itu, kira-kira seperti begitu. Satu rahasianya Prof. Rajendra lagi yang saya mau cari tahu nih, Prof. Prof. Rajendra ini berani betul untuk mengubah tantangan, termasuk kedokteran tadi yang Prof bilang ini tidak mudah sebenarnya. Tapi ada apa yang membuat Prof. Rajendra itu berani untuk melakukan semua itu, tantangan-tantangan, mengubah kampus dan lain-lain? Ya satu saja, kita pikir kalau tak usah terlalu peduli dengan omongan orang. Betul. Kalau omongan orang kita salah semua, Prof. Kita tidak pernah kita benar kalau orang itu. Jadi saya jalan niat dengan niat itu bahwa kami akan rubah kampus kami, alma mater kami itu menjadi yang terbaik. Dan itu saya buktikan. Akreditasi pertama baik sekali itu PTS di Sulawesi Tengah saya. Betul. Artinya bukan saya, maksudnya kampus kita luar biasa. Itu dan sekarang gilirannya kita sekarang bagaimana bisa unggul kan. Betul, begitu. Ya. Tantangannya bukan sedikit. SDM internal, kemudian yang saya harus buktikan kepada teman-teman Muhammadiyah, mahasiswa dan tendik, dosen dan tendik sini bahwa kita itu berubah. Yang penting jangan kita peduli dengan omongan orang yang tidak paham. Betul. Karena pada umumnya itu ngomong-ngomong itu tidak paham dia. Kalau kita tidak komentar kita terpengaruh, Prof. Ya, dan kalau kita komentar satu, dia 10 komentar. Kita lebih baik tidak usah kan begitu. Jalan saja. Yang penting saya berbuat baik kan begitu. Saya tidak mau peduli dengan omongan orang harus begini. Yang jelas jangan mengambil kita di sini kalau tidak ada programnya. Kemudian ada yang didapat ini ya sedekahkanlah sebagian untuk Muhammadiyah kan begitu. Kan ada pendapatan lain juga. Dosen rata-rata ini sudah serdos. Nah, sudah tunjangan fungsional juga ada di sini. Ya sisakanlah. Kalau ada yang minta itu kasihlah kan begitu. Nah, saya itu gaji atau honor atau apa yang dikasih saya itu tidak pernah saya kasih mertua istri. Sampai istri tanya, kamu tidak dapat gaji di sana? Saya bilang ada, tapi itu kan untuk kembali ke Muhammadiyah. Ini didengar sama mertua dan saya Prof. Ya, saya bilang begitu. Saya bilang begitu. Saya bilang ya janganlah cari itu gaji dari negeri, pegawai negeri saya kamu kan bisa, tapi yang dari Unisma biasanya saya itu kalau ada yang minta butuh dan sebagainya ya kita kembali begitu. Ke Muhammadiyah. Kalau Allah menerima itu kan nanti dapat di hari kemudian kan, yang penting kita ikhlas. Nah, yang kita harapkan bisa dimudahkan semua urusan kita kan begitu. Itu harapan kita sebenarnya. Betul. Prof, terakhir ini Prof, pesan Prof Rajendra untuk kan Prof Rajendra sekarang nahkoda membawai pasukan ini supaya kita semangat bahwa kita ini di Universitas Muhammadiyah ini jangan minder, Prof. Saya kalau kemana-mana sekarang, dulu awalnya minder, Prof bilang saya dosen Unisma, tapi sekarang lama-lama sering lihat Prof Rajendra juga dengan teman-teman lain. Tidak, saya ini keperkenalan kalau mau materi, Prof, saya bilang saya dari Universitas Muhammadiyah Palu. Ini pesan-pesan untuk teman-teman dosen, untuk mahasiswa. Jadi sekarang aturan tidak ada perbedaan antara negeri dengan swasta. Yang membedakan itu adalah akreditasi. Jadi kalau akreditasinya kita itu sama dengan negeri karena kementerian kita sama. Satu menterinya kita sama-sama. Menterinya dia, menterinya kita. Di negeri itu sama menterinya kita. Jadi tak usah merasa minder. Buktinya alumni sini juga itu bisa profesor. Kan begitu. Bisa jadi rektor. Kenapa mesti minder kan? Nah, itu kita diuntungkan dengan aturan yang seperti itu. Kalau dulu memang ya negeri bisa memandang enteng kita kan. Nah, tapi sekarang tidak bisa karena kita ini, apalagi rektor saya ini sebagai dosen di sini, alumni sini, saya bisa profesor. Apanya kau mau kita minder? Tidak usah. Jadi masuk di sini di kampus dulu awalnya saya juga minder itu masuk di ini semua. Tapi setelah saya
nikmati bahwa ternyata tidak ada perbedaan, hanya akreditasi yang membedakan antara kita. Jadi mahasiswa, calon mahasiswa, orang tua mahasiswa, teman-teman pahami bahwa perguruan tinggi swasta dan negeri itu tidak ada perbedaan kecuali itu akreditasinya. Nah, dosennya juga negeri sana diterima digaji oleh negara. Kalau kita ini gaji oleh yayasan. Berjuang kita. Makanya perlu itu kualitas yang harus dibangun. Jangan bekerja sebagaimana biasanya. Kita harus bekerja sebagaimana mestinya. Nah, kalau mestinya begini, insya Allah kita itu akan maju terus. Tapi kalau bagaimana biasanya dulu begini-begini, mau ikuti itu ketinggalan zaman itu. Jadi begitu-begitu terus. Harus begitu terus. Makanya kita harus bekerja bagaimana mestinya. Sesuai dengan aturan, sesuai dengan apa namanya itu dari kementerian, sesuai dengan aturan dari pimpinan Muhammadiyah, itu harus ikuti. Insya Allah akan maju kita terus. Amin, itu. Amin. Nah, kita kan dimudahkan semua itu. Dan jangan terlalu mempersulit mahasiswa. Kenapa mesti dipersulit? Bukan zamannya sekarang. Kalau dulu memang mungkin ada maunya kan. Baik, terima kasih Prof atas penerimaannya hari ini. Dan insya Allah kampus kita ini terus berkembang. Insya Allah, amin. Ke depan hari-hari besok ini mau visitasi kedokteran. Mohon doa dari semuanya dan insya Allah kita bisa dapat yang terbaik. Terima kasih Prof atas penerimaannya. Terima kasih para pemirsa MPI TV. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.